pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Luar biasa, wajah-wajah sukacita hadir tempat ini, amin. Sungguh luar biasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, pengharapan kita yang selalu penuh terhadap Dia, dan juga kasih-Nya yang selalu setia buat hidup kita. Pengharapan tidak pernah mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kau baik Tuhan. Terima kasih. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak mampu berharap, haleluya, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku Tuhan, Kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku Tuhan, ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan-Mu lah Tuhan. jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Di waktu-Mu melihat, haleluya, Namun kuasa-Mu sempurna. ku percaya pasti Tuhan, Ku percaya Kau buka pasti jalan. Tuhan bukakan jalanku Di waktu-Mu yang di terbaik, waktu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Ku percaya
kuasa-Mu Tuhan. namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya, Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan, ku percaya. Ku percaya Haleluya. Engkau bekerja buat kebaikan. Meski kami belum melihat Tuhan, Walau namun kami tetap percaya. Kami tetap percaya. kuasa-Mu sempurna. Oh Tuhan Yesus, ku mau percaya. Pasti Haleluya. Tuhan Kau buka jalan Tuhan. jalanku Amin. di waktu Oh, yes, yang Tuhan. terbaik. Amin. Seturut kehendak-Mu, ku percaya Engkau Tuhan. Percaya Oh, Kau bekerja. Amin. kebaikanku Walau ku belum melihat, belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya percaya Kau pasti buka jalan ya Tuhan. jalanku Di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu. Di waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu. Di waktu-Mu, di waktu-Mu Tuhan. waktumu yang terbaik. Amin. Seturut kehendak-Mu. Berikan pujian penyembahan untuk Tuhan, karena Dia Yesus yang luar biasa, Allah yang perkasa, Allah segalanya. Yesus, Kau yang kami tinggikan, kami sembah, kami puji, kami mau menyembah Engkau Bapa yang luar biasa. Kau penuh pengharapan, oh Tuhan, anugerah mulia Jesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Kau Allah yang tinggi, kami mau berseru, berseru, Yesus yang ajaib. Glory bagi-Mu Tuhan. Oh Jesus, You're so good to me, Jesus. My song will sing to You, Jesus. Oh, how baik. Haleluya, haleluya Tuhan.
baik. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need. Everything I need. Oh, is in you, Jesus. Everything I need. Oh, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning Oh, I have decided to follow you, Jesus. No turning back. No turning back. The cross behind me. The world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me. The world behind me. No turning back. No turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Hallelujah. Everything I need Is in you. Everything I need. Christ, let's sing again. is enough Oh, Jesus. for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything one more again. Christ is enough. Christ is enough for me. Give the best for Jesus. Enough for Amen. Everything I need is in you. Everything I need. One more again. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. no turning back. No turning back. Hallelujah. I have decided To follow Jesus. no turning back. No turning back. Beri kemuliaan yang luar biasa buat nama Tuhan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau baik. Kami anak-anak-Mu kembali berkumpul tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir diam di dalam masing hati kami masing-masing Tuhan. Agar ketika kami keluar dari tempat ini, kami memperoleh sesuatu yang luar biasa yang berasal daripada-Mu Tuhan. Dan sukacita surga diam di tempat ini. Terima kasih Kau yang luar biasa Tuhan. Segala kuasa gelap, kuasa-kuasa jahat yang bersatu hati Tuhan di dalam nama Yesus, Kau usir dari tempat ini.
Kaulah yang luar biasa. Kau sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Sukacita luar biasa yakin hadir tempat ini, dan kami rindu untuk semakin bersorak-sorai memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari umat yang percaya bersama-sama katakan amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Yesus cahayaku Tuhan. Mari kita bersorak-sorai puji namanya. Kami mau melangkah bersama-Mu Tuhan, karena kami tahu Kau pegang hidup kami. Dan ketika kami pun terjatuh, Kau akan angkat kami Tuhan. Haleluya. Jesus. Aku melangkah bersama-Mu. Ku tahu Kau pegangku saat ku terjatuh di jalanku. Ku tahu Kau angkatku, walaupun aku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku kan selalu memegangmu. Meskipun ku penuh ragu dan gelap jalan-jalanku, ku kan tetap. Here we go, ready to jump with God. Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Haleluya. Kami mau melangkah bersama-Mu Tuhan. Saat ku melangkah bersama-Mu, ku tahu Kau megangku Tuhan. Kau megangku saat ku terjatuh, oh di jalanku Tuhan. Ku tahu, amin, Kau angkatku, walaupun aku berjalan, haleluya, ku kan selalu memegang. Haleluya. Meskipun ku penuh ragu dan gelap jalan-jalanku, ku kan tetap memilih. Haleluya. Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Yesusku, cahayaku, Kau terangi Tuhan setiap jalan hidupku. Haleluya. Bersama-sama jemaat katakan, walaupun aku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku kan selalu memegang. Jesus, ku penuh ragu, Kau yang kuatkanku, Kau yang terangiku. Sekali lagi, walaupun aku berjalan, oh, lembah yang gelap, oh, Kau tetap memegang kami.
Meskipun ku penuh ragu dan dalam jalan-jalanku, ku kan tetap memilihmu. Yesusku, cahayaku. Amin. Terangi Kau yang terangi jalan hidupku, Yesusku, cahayaku Tuhan. cahayaku. Wow. Terangi setiap jalan Bersama-sama hidupku. Yesusku. Oh, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku, Yesusku. Woo. Cahayaku, Terangi setiap jalan hidupku. Beri kemuliaan buat nama Tuhan kita. Haleluya. Kau pelukis cakrawala Tuhan. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. kami rindukan kuasa lawatan. Amin. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Amin. Saat hati bersatu menaikkan Belenggu pujian, dipatahkan, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Kau pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Bersama-sama katakan. oh, datanglah dan Bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. belenggu dipatahkan, Mukjizat dinyatakan. Katakan, Great is our God. Datanglah dan bertata, wow, dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. bersama-sama katakan, Great is our God. Great is our God. Satu kali lagi. Wow. Beri kemuliaan buat nama Tuhan kita. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk duduk kembali. Saya persilakan yang bertugas untuk persembahan untuk maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau yang luar biasa. Kami sebentar memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau berkati persembahan ini
supaya berguna untuk pembangunan kerajaan untuk tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau yang luar biasa. Kami mau melanjutkan pujian kami Tuhan, Kau yang baik. Hanya ada nama-Mu saja kami ucap syukur. Haleluya, amin. Galilea, ku jadi berarti gara-gara dia. Galatia ke Samaria, hatiku bersuka karena Yesus setia. Kota Daud sampai ke Yudea, jangan takut karena Tuhan beserta. Betania, jalan ke Bethesda, dalam Tuhan masa depan sungguh ada. Walau ku orang yang berdosa, tak pernah sedikit pun dia tinggalkan. Walau ku sering gak setia, tapi kasih Tuhan abadi selamanya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Haleluya. Oh giranglah. Kita akan ulangi pujian ini dari awal. Filipi ke Galilea, ku jadi berarti gara-gara dia. Galilea ke Samaria, hatiku bersuka karena Yesus setia. Kota Daud sampai ke Yudea, jangan takut karena Tuhan beserta. Betania, jalan ke Bethesda, dalam Tuhan masa depan sungguh ada. Walau ku orang yang berdosa, tak pernah sedikit pun dia tinggalkan. Walau ku sering gak setia, tapi kasih Tuhan abadi selamanya. Bersama-sama katakan, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Roh Kudus, hadirlah di sini Tuhan. Kau adalah penolong yang sejati dan suci untuk hidup kami. Urapi kami Tuhan, rawat kami, karena Engkaulah yang kami perlu. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat Tuhan, rindu mendekat, mengerti
hatimu, dalam kuasa-Mu bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi Tuhan, lebih lagi urapan-Mu Tuhan, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Oh Tuhan, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, jalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Oh, bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah Tuhan, bertatalah lebih lagi, urapan-Mu, oh, lawatan-Mu Tuhan, ku perlu. Sekali lagi katakan, bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi, urapan-Mu Tuhan, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Sekali lagi katakan, bekerjalah, amin, ya Roh Kudus, bertatalah Tuhan di masing-masing hidup kami, karena kami perlu tuntunan-Mu Yesus, perlu tuntunan-Mu Roh Kudus, ku perlu. Sekali lagi katakan, bekerjalah, bertatalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Oh, Kau baik Tuhan, kami mau sembah Yesus. Kau luar biasa, Kau Allah yang luar biasa. Sembah Dia, sembah pagi ini. Oh, haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan, penyerahan-Mu sempurna. Kau luar biasa, Kau luar biasa. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Yesus, glory. Haleluya. Oh Tuhan, pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Tuntunlah kami Tuhan ya Roh Kudus, karena Kau adalah Allah yang besar Tuhan. Kau yang selalu berjanji setia di hadapan hidup kami. Dan tentunya kami tidak akan menyerah Tuhan, untuk membawa Roh Kudus-Mu hadir di dalam kehidupan kami, dan terus berpegang teguh agar Kau terus memandu hidup kami, keluarga kami, seharian kami. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Kau sanggup menggenapi Tuhan, menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Haleluya. Kemenangan sekali lagi katakan, punya Tuhan. Saya udah Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, yang telah berjanji dan saya berserah pada hamba-Nya menggenapi. Haleluya. Bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Biarlah kuasa-Mu Tuhan melawat kami Tuhan. Kaulah segalanya, Kaulah yang ku tinggikan Tuhan. Memuji-Mu Tuhan, lawat kami. Hati kami perlu rahmat-Mu Tuhan. Hidup kami perlu pengurapan-Mu, Tuhan yang hadir melawat kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan kami Tuhan, bukan tanda kami gak mampu untuk kami boleh mengerjakan apa yang di depan kami. Tapi ketika kami mengangkat tangan kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh melewati hari demi hari, dan kami boleh melewati bulan demi bulan Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini. Mungkin banyak orang berkata gak baik Tuhan, tapi apa yang kami boleh alami semua kebaikan Tuhan. Dan kami bersyukur buat pagi hari ini, untuk kami boleh sama-sama ada di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa yang baik, mungkin kami datang, kami punya pergumulan, kami punya masalah, tapi kami tetap percaya Tuhan, Engkau yang akan berbicara buat setiap kami. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang hadir memberkati buat setiap kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada sesuatu yang luar biasa, hanya Roh Kudus-Mu yang boleh ada dalam kehidupan kami. Tuhan yang memberkati. Lalu sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang bukakan buat setiap hati kami, untuk kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dan berdoa dalam nama Yesus,
Kiranya kasih dan anugerah Tuhan hadir memberkati bahwa setiap kami. Yang diberkati Tuhan mari katakan amin. Jangan duduk dulu Bapak Ibu yang saya kasih. Haleluya. Kalau tadi saya perhatikan WL-nya itu belum ngajak kita salaman saudara. Maaf ya Bapak WL. Haleluya. Saya boleh nggak Bapak Ibu mengajak Bapak Ibu saudara untuk kita family time, ya kan? Iya, kita ngobrol Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kita temanya satu dengar. Bapak Ibu kita temanya satu. Kita bicarakan tentang makanan. Siapa yang senang dengan makanan? Saya. Ya, Bapak Ibu boleh ceritakan kepada suami sama istrimu. Bapak Ibu boleh ceritakan kepada orang lain. Ada makanan enak loh di mana? Kelapa Gading. Nah, nggak apa-apa Bapak Ibu family time pagi hari ini ceritakan sesuatu. Wah, ada gudeg enak banget gitu. Di mana? Di Babelan. Wah, datang yuk ke sana. Ayo Bapak Ibu ceritakan tentang makanan atau sesuatu yang nikmat, sesuatu yang baik. Ceritakan Bapak Ibu pada temanmu, bagikan sesuatu gitu kan. Haleluya. Yang sendiri gimana dong Bang? Gak apa-apa. Kamu punya temen loh. Kamu punya saudara. Kamu punya keluarga di tempat ini. Katakan amin. Yes. Sudah Bapak Ibu? Oke? Haleluya. Yang sudah diberkati katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Saya mau tanya Bapak Ibu, ada gak makanan yang belum kita dengar? Ada makanan yang enak banget. Ada nggak? Tempatnya jauh Pak. Di mana? Di Tangerang. Tangerangnya mana? Pokoknya ujung. Saudara bingung juga ya. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang saya kasih pasti kalau kita membicarakan sesuatu yang favorit itu menjadi satu hal yang baik dalam kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Yang tadi sudah ngomongin makanan, ingat pulang dari gereja ini jangan lupa ajak keluargamu untuk makan sama-sama. Katakan amin. Yang berkata katakan amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Haleluya. Puji Tuhan. Saya melihat wajah yang penuh dengan sukacita saudara. Karena pagi hari ini tugas saya untuk membawa kebenaran firman Tuhan dengan satu tema yang berat saudara. Yaitu tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan keluarga saudara. Bapak Ibu yang saya kasih ini bukan secara khusus kepada Bapak yang sudah keluarga, tapi kepada semua kita yang punya orang tua. Katakan amin. Ada yang punya orang tua? Semua kan? Kak aku jomblo loh. Kasih mau sampaikan jomblo itu gak dosa juga. Tapi karena belum waktunya Tuhan, itu berikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu yang saya kasih, bicara tentang keluarga itu sesuatu yang luar biasa. Di mana apa? Lembaga yang pertama yang diciptakan Allah itu adalah keluarga, saudara. Jadi Kak, aku ini mau menjadi keluarga. Aku ini mau jadi seorang ayah. Itu bukan secara kebetulan, saudara. Dan saya percaya semua itu Tuhan sudah rencanakan menjadi sesuatu yang luar biasa, saudara. Dan kalau saya sampai hari ini Bapak Ibu yang saya kasih menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah. Orang-orang tua, hello, mudah Bapak Ibu? Enggak. Kenapa Bapak Ibu yang saya kasih? Karena untuk mendidik anak itu bukan perkara yang mudah. Kak aku gimana dong? Kak aku belum punya anak. Aku belum punya sesuatu yang Tuhan taruh di dalam rahimku, saudara. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih ada waktu di mana Tuhan akan menenun hidupmu dan akan menjadikan engkau menjadi orang tua yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Ada satu waktu yang baik, nggak langsung jadi. Bagaimana kita harus bergumul, saudara, untuk melihat karya Tuhan yang luar biasa, saudara. Dan saya berdoa buat Bapak Ibu yang lagi pergumulan, kau boleh doakan rahimmu, saudara. Dan di situ Tuhan akan meletakkan benih yang terbaik. Dan situlah nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang saya kasihi, pagi ini kita boleh berjalan bersama-sama saudara, untuk kita boleh membuka dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Saya sudah siapkan slide saya saudara. Di situ Tuhan katakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya saudara.
Bapak Ibu yang saya kasih, Tuhan sampaikan, aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, di sini Tuhan sampaikan ada penolong yang lain, saudara, supaya Ia menyertai kamu sampai kapan, Bapak Ibu? Selama-lamanya. Bapak Ibu yang saya kasih, kadang dalam kehidupan kita ketika Tuhan sudah anugerahkan ya untuk kita ini bersama-sama, Bapak Ibu. Dulu saya pernah sendiri, saudara, di mana melakukan itu sendiri, saudara. Kapan ya aku punya pasangan, saudara? Itu dreamnya, mimpinya. Ketika sudah menemukan pasangan, aduh, bisa nggak ya saya mengerjakan segala sesuatu ini bersama-sama, saudara? Dan disitulah waktunya kita itu melihat ada penolong yang lain. Betul Bapak Ibu? Betul kan? Dan disitulah karya Tuhan itu nyata terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya kamu disertai sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang saya kasih, suatu ketika ada anak muda datang ke saya. Dia bilang begini, Kak, truk aja gandengan. Masa saya ini sendiri terus, Kak? Tapi Bapak Ibu yang saya kasih, suatu ketika dia kenalkan pacarnya, Kak, aku udah punya pacar. Oh, bagus dong, keren, luar biasa. Tapi suatu ketika dia bilang, Kak, aku harus putus. Dan dia merasa sedih, saudara. Tapi di tengah-tengah kesedihannya saya bilang begini, bahwa apa? Ada waktunya Tuhan akan memberikan penolong. Bapak Ibu yang saya kasih, tugas seorang penolong itu gak mudah. Dan dengar baik, engkau sebagai istri-istri, tugasmu adalah sebagai penolong. Ini berkati katakan amin. Berarti saudara, penolong itu lebih kuat atau lebih lemah? Kuat. Suara ibu-ibu bisa lebih kenceng gak ya? Penolong itu lebih kuat atau lebih lemah? Kuat. Betul? Bapak-bapak, jangan kira gajimu itu bisa menggantikan peran istrimu yang Tuhan letakkan di sampingmu itu menjadi penolong, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, sampai hari ini saya tidak pernah memperkatakan sesuatu yang tidak baik melalui mulut saya kepada istri saya, saudara. Kenapa? Karena saya tahu bahwa dia adalah penolong yang Tuhan siapkan dalam kehidupan saya. Aku sudah terlanjur Pak Pendeta untuk mengatakan sesuatu yang gak berkenan. Aku sudah melukai hati istriku. Kau boleh tangkap firman ini, saudara. Bagaimana penolong itu akan hadir dalam kehidupanmu. Kalau engkau sebagai imam tidak pernah menghargai penolong itu ada dalam hidupmu, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, firman Tuhan dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang kelima dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini adalah satu pernyataan Tuhan Yesus, saudara. Jadi dia menyampaikan bahwa, mengindikasikan bahwa akan memberikan informasi kepada kita bahwa ada baptisan air dan ada baptisan Roh Kudus, saudara. Dan inilah yang diakui oleh Gereja Bethel Indonesia. Tidak ada baptisan yang lain, hanya mengenal baptisan air dan baptisan Roh Kudus, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, dalam pernyataan Yesus, baptisan air itu adalah tanda pertobatan, saudara. Di mana ada satu ketaatan kita kepada perintah Tuhan, bahwa seorang yang lahir atau telah diselamatkan harus dibaptis, saudara. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih, dalam baptisan Roh Kudus, Tuhan mengatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 11, dia menggunakan bahasa-bahasa asing, saudara. Bahkan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8 dikatakan, sesuatu yang benar pada para rasul akan menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas mereka, dan kuasa tersebut membuat mereka dapat menjadi saksi Kristus, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, biasa kita mengenal bahwa ada Roh Kudus. Gimana sih bentuknya Roh Kudus? Bagaimana sih saya bisa mengalami Roh Kudus? Padahal Tuhan sampaikan bahwa ada seseorang penolong yang selalu hadir dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya kasih, menjadi satu hal yang berperan hari-hari ini, saudara. Bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan keluarga kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, Roh Kudus hari ini bekerja terus dalam kehidupan keluarga kita, katakan amin. Tapi kadang kita ngerti gak ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, saudara.
Bapak Ibu yang saya kasih, peran Roh Kudus itu bukan hanya berperan mengingatkan tentang dosa Bapak Ibu. No. Bukan mengingatkan tentang apa? Bisnis, karir dalam kehidupan kita. Bukan mengarahkan kita ke jalan keluar terhadap masalah-masalah dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Tetapi ada satu peran yang penting yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita saudara. Slide selanjutnya. Bagaimanakah peran Roh Kudus dalam kehidupan keluarga saudara? Bapak Ibu yang saya kasih, mari kita akan buka dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Di situ Tuhan katakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ini menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, yang pertama, di mana apa? Peran Roh Kudus dalam kehidupan keluarga kita. Roh Kudus itu akan menjadi penolong. Ini berkati katakan amin. Bapak Ibu yang saya kasih, siapa yang sampai hari ini melihat pertolongan Tuhan sempurna terjadi dalam kehidupan kita? Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasih, Roh Kudus yang selalu menjadi penolong dalam kehidupan kita saudara. Penolong berarti apa? Seseorang dipanggil untuk berjalan bersama-sama dengan kita saudara. Itulah penolong. Bagaimana ketika kita ini menjadi seorang yang lemah dan di situ ada Roh Kudus yang menolong dalam kehidupan kita, mengarahkan kita untuk menjadi orang yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Itulah buah pertobatan saudara. Ketika kita ini bersama-sama hidup dalam pertobatan, ada buah yang harus kita apa? Kita munculkan dalam kehidupan kita. Ada buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini satu bagian bagaimana kita merefleksikan akan buah yang harus tumbuh dan terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya kasih, pengertian pribadi yang memberikan penolong itu apa? Menuntun dalam kehidupan kita, membimbing kita, menghibur kita, memberikan kekuatan, bahkan apa? Menasehati kita saudara. Saudara-saudaraku yang saya kasih, mungkin hari-hari ini kita nggak tahu bahwa peran Roh Kudus itu terjadi dalam kehidupan keluarga kita saudara. Tapi Tuhan itu terus bekerja sampai hari ini. Untuk dia apa? Memberikan penolong. Mengarahkan kita kepada apa? Jalan yang benar saudara. Dan saya percaya saudara, ketika Bapak Ibu boleh ada di tempat ini, itu karena Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Katakan amin. Oh Pak, gerimis, hujan, aduh gimana nih pergi ke gereja. Tapi Roh Kudus yang selalu mengantar kita saudara untuk boleh sampai di tempat ini. Dan saya percaya saudara, itu bukan karena apa? Kuat dan gagah perkasa kita, tapi ada karya penolong yang hadir, yang terus menuntun kita ke jalan yang benar saudara. Mungkin Bapak Ibu berkata, Pak aku harus buka toko, Pak aku harus buka bisnis saya, jam gereja berubah, gimana dong? Tetapi dengan saudara-saudara yang saya kasih, apa yang kau boleh tabur itu tidak pernah apa? Tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tapi apa yang kau boleh investasikan waktumu buat Tuhan, itu akan kembali dengan luar biasa. Diberkati katakan amin. Dan Tuhan menghardikmu, Tuhan mengarahkanmu untuk boleh bersama-sama kita bisa beribadah saudara. Dan dia menolong dalam kehidupan kita untuk menjadi apa? Menjadi sempurna. Ada yang sempurna Bapak Ibu? No, gak ada yang sempurna. Mungkin kau sebagai suami dan istrimu saudara, mungkin berkata dan pernah berdoa sama Tuhan, aku ingin punya suami yang sempurna, aku ingin punya istri yang sempurna. Tapi suatu ketika saya ada di kelas konseling pranikah saudara, ada salah satu pasangan yang bilang, aku ingin punya pasangan yang sempurna Pak. Tetapi saya sampaikan, apakah pacarmu sempurna? Enggak. Apakah calonmu itu sempurna? Enggak. Tapi ada rencana Tuhan Bapak Ibu,
untuk menyatukan orang yang tidak sempurna, itu menggesek satu dengan yang lain untuk menjadi sempurna. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasih, siapapun yang Tuhan boleh letakkan dalam hidupmu, dia gak sempurna. Tetapi Tuhan punya rencana dalam hidupnya untuk menjadi penolongmu, mengantarmu untuk melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa, saudara. Dan dia akan membuat sempurna, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, suatu ketika ada seorang istri yang cerita kepada suaminya. Dulu ya Pak, waktu pacaran, ya kan? Kalau kita naik motor, Papa selalu pakein helm buat saya. Dan ketika saya turun pun Papa bukain loh helmnya loh. Kenapa sekarang? Enggak pernah. Bapak Ibu yang saya kasih, kadang-kadang perjalanan begitu saudara. Ketika kita sudah ingin mendapatkan sesuatu, segala upaya kita lakukan, betul? Betul. Tetapi kita ketika sudah dapat, lupa apa yang kita sudah pernah lakukan saudara. Dan suatu ketika istri saya bilang, kok gak dibukain pintu? Bapak Ibu yang saya kasih, wah ini menusuk paling dalam saudara. Tapi suatu ketika saya bilang, saya bukakan pintu buat istri saya. Jadi saya harus muter saudara. Saya buka pintu lagi, saya buka lagi. Langsung, wow. Bapak Ibu yang saya kasih, ada hal-hal yang seperti ini saudara. Yang kadang-kadang ya, yang harus kita rawat. Harus kita lakukan bersama-sama saudara. Karena kita percaya saudara, bahwa ada penolong, yaitu Roh Kudus yang menyempurnakan kita yang tidak sempurna, menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Katakan amin. Lakukan saudara, kerjakan bagianmu, dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, yang kedua, hal yang kedua saudara, kita akan buka dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Di mana dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan ia tidak akan berkata-kata dalam dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, peran Roh Kudus dalam kehidupan keluarga, dan yang kedua dan yang terakhir, memimpin keluarga dalam seluruh kebenaran. Bapak Ibu yang saya kasih, ini menjadi satu tugas kita bersama saudara. Di mana apa? Bapak dan Ibu kita boleh bertumbuh bersama. Untuk kita boleh bersama-sama menjadi keluarga yang benar di hadapan Tuhan. Dan saya rindu saudara, kita ini adalah keluarga satu dengan yang lain, mengikat satu dengan yang lain. Untuk kita bisa bersama-sama bertumbuh saudara. Memimpin keluarga ke dalam seluruh kebenaran saudara. Ini bisa satu panggilan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika engkau menjadi seorang kepala keluarga, engkau menjadi ibu dalam rumah tangga, engkau menjadi anak-anak, ayo sama-sama untuk kita melakukan kebenaran. Ayo kita boleh melakukan kebenaran, apa yang Tuhan boleh sampaikan, apa yang Tuhan boleh sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Ayo kerjakan saudara. Kenapa firman Tuhan sampaikan? Untuk kita ini menyampaikan firman Tuhan itu ketika tidur, ketika kita ini berjalan, ketika kita ini boleh santai. Kerjakan saudara. Ingatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kita sering saudara ketika kita ada di mobil, kita selalu bicara tentang kebaikan Tuhan. Bicara tentang firman Tuhan saudara. Karena itulah menjadi dasar kekuatan dalam kehidupan kita. Itulah firman yang selalu mengingatkan dalam kehidupan kita saudara. Oleh sebab itu mari kita sama-sama saudara. Minta kuasa Roh Kudus itu selalu memimpin keluarga kita dalam kebenaran. Bapak Ibu yang saya kasih, apa yang membedakan sebuah keluarga yang dipimpin Roh Kudus dan tidak? Keluarga yang dipimpin Roh Kudus dan tidak, keluarga yang dipimpin Roh Kudus selalu mengutamakan sebuah tujuan dalam hidupnya saudara. Tujuan, kehendak Allah, dan semuanya berorientasi dengan apa? Tujuan untuk Tuhan.
Dan mari saudara yang saya kasih, kita harus selalu menemukan kedamaian. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Mungkin berbahagialah, mungkin Bapak Ibu yang hadir bersama dengan keluarga. Kalau nggak hadir, mungkin masih dalam pergumulan, ataupun orang tua saya sakit, ataupun dalam kelemahan secara tubuh. Tapi nggak apa-apa saudara. Tapi menjadi suatu panggilan dalam kehidupan kita untuk kita belajar bersama-sama supaya Roh Kudus memiliki peran yang besar dalam kehidupan kita saudara. Bapak Ibu yang saya kasih dan yang terakhir, Roh Kudus dapat mengatasi konflik dalam kehidupan keluarga. Ketika Roh Kudus hadir, maka ada damai sejahtera di tengah-tengah keluarga. Selamat melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ada hal yang saya mau sampaikan Bapak Ibu. Bagaimana perjamuan kudus ini mengingatkan kita saudara, bahwa ada hal yang Tuhan boleh kerjakan dalam kehidupan kita saudara. Dan saya mau sampaikan juga kepada Bapak Ibu yang mungkin hari ini ada konflik satu dengan yang lain. Mungkin Bapak Ibu pernah menyampaikan sesuatu yang gak berkenan kepada suami dan istrimu. Mungkin Bapak Ibu bisa sampaikan, aku minta maaf ya. Mungkin ada anak-anak atau mungkin yang salah kepada orang tua. Sampaikan itu Bapak Ibu. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus saudara, Bapak Ibu minta pengampunan. Bapak Ibu bisa sampaikan kepada anakmu, kepada suamimu, kepada istrimu. Jangan kepada tetanggamu Bapak Ibu. Tetapi secara khusus dalam kehidupan kita saudara. Mungkin ada anakmu yang tidak hadir pagi hari ini. Kemana anak saya? Saudara, ayo bawa keluargamu untuk hidup dalam kebenaran saudara. Orang yang hidup dalam kebenaran itu akan dididik melalui kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan saudara, bahwa perjamuan kudus bukan hanya kita ini makan dan minum, tapi mengingatkan bahwa ada peristiwa salib, ada peristiwa pengorbanan Yesus, sehingga dia mati dan bangkit, menyediakan tempat dan keselamatan dalam kehidupan kita. Ini berkata katakan amin. Amin. Kundang yang bertugas untuk perjamuan kudus boleh maju ke depan. Kita boleh katakan pujian ini bersama-sama, salibnya. Salibnya, salibnya, teramat mulia.
bersyukur Tuhan, kami orang yang berdosa, kami orang yang tidak berkenan di hadapan-Mu, tapi Tuhan boleh percayakan kami Tuhan, untuk kami boleh ambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus. Satu menjadi kerinduan kami Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh menyucikan dengan darah Yesus, untuk kami boleh melayani-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya roti dan anggur ini boleh menjadi pertanda bahwa kami mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Kami mengingat akan kebaikan Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan baik. Dan kami percaya ketika kami makan dan minum anggur dan roti perjamuan, ada kuasa-Mu yang bekerja, ada mukjizat-Mu yang boleh terjadi. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan yang boleh memberkati. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dan kami siap melayani-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu sudah mendapatkan roti dan anggur perjamuan? Ada yang belum dapat? Sudah semua. Mari undang semua berdiri Bapak Ibu yang saya kasihi. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Segala pujian syukur kami boleh naikkan dalam tangan-Mu Tuhan, atas kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan boleh perkenankan kami Tuhan, untuk kami boleh ada di tempat ini
Bahkan kami akan masuk kepada perjamuan suci, menjadi suatu perjamuan yang sakral dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami boleh mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Tuhan, ya boleh perkenankan kami Tuhan, untuk kami boleh ada di tempat ini dan kami boleh bersyukur. Kalau kami mengingat pengorbanan Tuhan, kami menerima keselamatan yang berasal dari Tuhan. Dan Tuhan yang baik. Tuhan boleh perkenankan kami Tuhan, untuk kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita angkat roti di tangan kananmu. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, dia mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Kau baik Tuhan. Kami bersyukur. Kau segalanya buat kami. Terima kasih. Mari kita boleh angkat cawan di tangan kanan kita Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan segalanya. Kami bersyukur. Mari Bapak Ibu katakan syukurmu sama Tuhan. Naikkan syukurmu sama Tuhan. Naikkan syukurmu sama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami percaya. Kami percaya Tuhan, ada kuasa-Mu, ada mukjizat-Mu, ada kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percayakan mukjizat-Mu Tuhan. Kami percayakan kuasa-Mu. Kami percayakan manifestasi kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan yang jamah, Tuhan yang melawat kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mungkin di antara Bapak Ibu, bahkan saudara-saudari yang pagi hari ini sedang bergumul dalam hidupmu. Mungkin ada bagian tubuhmu yang alami kelemahan, atau engkau bisa mengangkat tangan ketika kamu mau berdoa buat orang tuamu. Mungkin berdoa buat keluargamu yang sedang alami kelemahan tubuh. Mari Bapak Ibu yang saya kasihi, kita percaya ada Roh Kudus yang menolong, ada kuasa Roh Kudus yang memulihkan, ada kuasa Roh Kudus yang menyembuhkan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami berdoa dalam nama Yesus.
Mungkin ada di antara kami yang mengalami sakit, mungkin ada di antara kami yang mengalami kelemahan secara tubuh, mungkin ada kami Tuhan yang hilang harapan, yang kami butuhkan mukjizat-Mu. Bahkan ada orang tua kami yang sakit, ada suami kami yang sakit. Kami bersatu hati dalam nama Yesus. Bila kuasa-Mu yang memulihkan, kuasa-Mu yang menyembuhkan, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami tetap percaya Tuhan, ada mukjizat Tuhan yang boleh terjadi. Ada manifestasi kuasa Roh Kudus-Mu terjadi buat kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa atas usaha pekerjaan kami. Kami berdoa Tuhan, bahwa setiap apapun kami kerjakan kiranya Tuhan buatnya berhasil. Memberkati suami-suami, memberkati istri-istri, memberkati Tuhan buat setiap anak-anak, anak menantu, bahkan cucu-cucu. Tuhan yang memberkati. Kiranya Tuhan melelawat buat setiap kami pagi hari, untuk kami boleh melihat akan perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat yang Tuhan boleh kerjakan di hari-hari yang akan datang, di bulan-bulan yang akan datang Tuhan. Bahkan ada kemenangan sampai kemenangan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami memberkati Tuhan buat setiap kami. Haleluya, amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali, dan kita akan menyiapkan persembahan kita yang kedua. Saya persilakan kepada yang bertugas. Ke Galilea, ku jadi berarti gara-gara dia. Galilea ke Samaria, hatiku bersuka karena Yesus setia. Kota Daud sampai ke Yudea, jangan takut karena Tuhan beserta. Betania, jalan ke Bethesda, dalam Tuhan masa depan sungguh ada. Walau ku orang yang berdosa, tak pernah sedikit pun dia tinggalkan. Walau ku sering gak setia, tapi kasih Tuhan abadi selamanya. Haleluya, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Haleluya, terima kasih atas persembahan dan juga persembahan ketiga pada minggu ini. Dan saya persilakan kepada Aser untuk bisa maju ke depan untuk membacakan pengumuman sepekan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Minggu ini saya ditugaskan untuk menjadi Aser, agak beda ya, karena harus terima tamu dan membacakan warta. Ini kembali kepada sebelum kita mengalami pandemi. Oke, saya bacakan. Gembalaan Sidang Jemaat GBI Shalom Kencana mengucapkan terima kasih kepada Pak Setiawan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Pelayan ibadah umum untuk minggu sebelum Maret 2024, untuk minggu depan tolong disimak yang menerima tugas, sebab saya pernah lupa dan saya konfirmasi dengan Pak Setiawan. Ya, untuk worship leader Ibu Lian, singer pertama Ibu Asima, singer kedua Ibu Nani, singer ketiga Ibu Ike. Aser keluarga Bapak Joko, operator LCD
Saudari Desi, Saudari Feby, Bapak Yoda, Bapak Yosi. Terus ada ibadah keluarga Rabu 6 Maret 24 bertempat di rumah keluarga Bapak Deni. Terus untuk ada dolar, pelayan yang dikasih Tuhan mengajak kita semua untuk turut hadir dalam pelayanan altar di hari Jumat pukul 17. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang turut terlibat dalam pelayanan, baik WL, singer, pemain musik, aser, kolektor, diwajibkan untuk hadir. Lalu ada ibadah sekolah minggu, dihimbau untuk mengajak anak-anak sekolah minggu untuk mengenal Tuhan lebih baik. Jadi pada hari Minggu pukul 7 WIB. Ibadah Yud pada hari Minggu pukul 11. Mungkin demikian warta. Oh iya, maaf, ada ketinggalan. Ya, ini baru pertama kali. Selamat ulang tahun kepada Saudara Franly 26 Februari, Bapak Hendra 27 Februari, Luciana 29 Februari, dan hari ini Pak Deni yang hadir. Mungkin mari kita naikkan selamat tahun. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tuhan memberkati Pak Deni dan mungkin yang kada hadir ya. Demikian. Oh ya, Franly, Tuhan memberkati. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih atas penyampaian pengumuman dari Bapak Ayong. Saya persilakan kepada Kak Setiawan untuk bisa maju ke depan. Ya, Bapak Ibu yang saya kasihi, mohon perhatiannya. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan berkenaan dengan persiapan untuk Paskah. Kita akan bersama-sama untuk kita boleh menyiapkan segala sesuatu dengan baik. Bagi yang di komisi, ya baik itu di sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa muda, kaum wanita dan kaum pria, kita boleh siapkan yang terbaik Bapak Ibu untuk kita sama-sama merayakan Paskah. Dan hal yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, baik dalam pelayanan altar, aser yang hari ini tampil beda, bukan hanya di belakang layar tapi di depan layar, ya kan? Tuhan Yesus memberkati dan semua yang turut melayani pekerjaan Tuhan. Dan hal yang ketiga Bapak Ibu, saya mau sampaikan Bapak Gembala pagi ini tidak bersama dengan kita semua karena masih ada di Malaysia, yang dimana Bapak Gembala yang seharusnya kemarin jalan, tetapi harus melayani Bapak Ibu karena memang ada beberapa rombongan yang harus stay sampai hari besok. Jadi diminta untuk melakukan pelayanan doa Bapak Ibu. Jadi setelah kontrol sebenarnya sudah selesai, tapi harus diminta satu hari lagi karena besok ada satu rombongan yang harus dirawat inap. Jadi Bapak Gembala diminta secara khusus untuk melayani. Jadi kita doakan Bapak Ibu yang saya kasihi, Bapak Ibu Gembala boleh sampai dan tiba dalam keadaan selamat tanpa persoalan apapun. Dan yang pasti sukacitanya hasilnya baik Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini, bahkan yang sudah melayani dan mengembalikan persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Undang sebab bagi berdiri, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Shalom, shalom, damai Allah turun ke
Shalom, shalom, diberkatilah kau selamanya. Berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Nanti yang berulang tahun boleh tampil di muka. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu yang boleh terjadi buat kehidupan kami. Kami boleh bersyukur, kami boleh melewati hari demi hari, bahkan kami boleh menikmati persekutuan yang luar biasa dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang terus bekerja dalam kehidupan kami, untuk menuntun kami kepada arah yang benar dalam seluruh kebenaran. Bahkan Roh Kudus-Mu yang menjadi penolong dalam kehidupan kami Tuhan. Kami terbatas, tapi kami tetap percaya ada kuasa Tuhan yang tidak pernah terbatas. Tuhan yang terus menganugerahkan kami Tuhan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Dan kami bersyukur kalau kami boleh bersama-sama memuji dan muliakan nama Tuhan. Ini menjadi satu persekutuan berfellowship bersama. Karena kami percaya Tuhan, ada satu waktu kami bertemu dan ada satu waktu kami harus berpisah. Tapi kami bersyukur kami boleh melihat kebaikan Tuhan yang terus terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami selalu berdoa Tuhan, bahwa setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, mungkin kami punya pergumulan, kami punya masalah, bahkan kami minta Tuhan, Tuhan yang jawab setiap doa kami. Kami percaya Tuhan, kami datang kepada Allah yang benar, punya Allah yang berkuasa, punya Allah yang selalu memberikan harapan yang selalu baru. Tuhan yang boleh lawat buat setiap kami Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami dalam masa kebimbangan, Tuhan yang boleh memberikan harapan dalam kehidupan kami. Tuhan yang boleh memberikan penyembuhan dalam kehidupan kami. Dan kami tetap percaya mukjizat-Mu sampai hari ini boleh terjadi. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang kami punya pergumulan tentang hidup kami, jodoh hidup kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya dalam waktu yang terbaik, karena pengkhotbah mengatakan segala sesuatunya indah pada waktunya. Dan kami berdoa kau memberkati Tuhan, bahwa setiap kami yang kami bergumul tentang sekolah kami, bergumul tentang pekerjaan kami, bergumul tentang hidup dan masa depan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan tidak pernah mendatangkan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang terjadi dalam kehidupan kami. Di depan hamba-Mu Tuhan, ada yang berulang tahun. Secara khusus hamba berdoa Tuhan buat Franly. Hamba percaya Tuhan bukan umur yang bertambah, tapi iman yang bertambah. Kiranya Tuhan boleh mengelawat, memberikan pengurapan yang baru, boleh pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa di dalam nama Yesus. Memberkati dengan bertambahnya umur, semakin bijak, semakin dewasa di hadapan Tuhan di dalam nama Yesus. Kau memberkati dalam pergumulannya Tuhan, untuk hidup ke depan hamba mempertaruhkan dalam tangan Tuhan. Kami mau serahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu. Kau memberkati. Pagi hari ini mau berdoa Tuhan buat Bapak Denny yang hari ini tepat berulang tahun. Tuhan boleh tambahkan 1 tahun lagi. Kini berkat Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun terjadi dalam kehidupan Bapak Denny. Kau memberikan Tuhan Bapak Denny kekuatan, kesehatan, hikmat yang luar biasa. Bahkan Kau memberkati atas hidupnya Tuhan, pakai menjadi suami yang luar biasa, menjadi suami yang dahsyat dan takut akan Tuhan. Kau memberkati Tuhan atas hidupnya, Kau memberkati Tuhan atas keluarganya. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan, memberkati buat setiap kami yang sudah melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa memberkati buat gereja Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada kehangatan di tengah-tengah gereja yang kecil ini. Tapi kami percaya bukan gereja yang kecil, tapi punya iman yang besar karena Tuhan yang luar biasa. Kami boleh memberkati buat gereja Tuhan di tempat ini, untuk kami melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Mungkin yang tidak pernah dipikirkan orang, tidak pernah didengar, Tuhan yang boleh pakai.
Secara khusus kami mengangkat tangan berdoa Tuhan buat Bapak dan Ibu Gembala sidang kami yang pada pagi hari ini tidak bersama dengan kami karena harus medical check up Tuhan di Malaysia. Tuhan yang memberikan kekuatan kesehatan, hikmat yang luar biasa, bahkan dalam tugas pelayanannya Tuhan sertai dengan karunia-karunia Allah yang ajaib. Tuhan memberkati anak menantu dan cucunya diberkati dengan luar biasa. Dan kami juga berdoa Kau memberkati Tuhan setiap program-program yang telah dicanangkan, bahkan dalam rencana Tuhan untuk kami boleh merayakan acara Paskah. Tuhan yang boleh atur segala sesuatu yang baik. Tuhan memberkati PIC yang sudah terpilih untuk memikirkan yang terbaik yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan pulang, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami akan buka toko, kami akan pergian, kami akan bersama dengan keluarga kami. Mungkin kami akan melakukan aktivitas kami yang lain, bahkan kami akan melanjutkan pelayanan kami di remaja. Kini penyertaan Tuhan yang sempurna, berkat-Mu nyata, berkat-Mu yang boleh terjadi. Mari Bapak Ibu yang saya kasih, yang telah kedua tanganmu, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan, di mana Allah telah memberkati Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Beri berkat yang sama turun terjadi dalam hidupmu. Diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak menantu dan cucumu, diberkati apapun kau kerjakan, apapun kau lakukan, kiranya Tuhan buatnya berhasil. Diberkati keluar masuk rumahmu, diberkati apapun kau kerjakan, menjadi manusia-manusia hebat di tengah-tengah pekerjaanmu, menjadi manusia-manusia yang berakhlak di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati sawah ladang dan lumbung-lumbungmu di dalam berkat sepenuh Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang diberkati Tuhan. Mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali dan saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah-ibadah berikutnya di minggu-minggu depan, dan selalu di dalam penyertaan umat Tuhan. Haleluya. Ya Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, senang rasanya kita hari ini berkumpul kembali baik bersama keluarga dan teman-teman kita di rumah masing-masing. Dan juga kita hari ini sudah beribadah baik offline maupun online. Mari like, subscribe, dan tentunya share dong channel GBI Shalom Titian Kencana yang ada di YouTube. Oke, supaya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi yang memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.